Nah, dengan Undang-Undang Provinsi Bali, kita mengatur tentang karakteristik masyarakat Bali dan kekhasan pembangunan Bali yang berdasarkan Trihita Karana dan Satkirti. Mungkin itu disebut sebagai hal yang normatif, tetapi itulah yang harusnya menjadi tujuan dan orientasi orang Bali membangun. Itu loh. Kalau toh dianggap selama ini parsial, ya sekarang sudah ditingkatkan dia menjadi hal yang tadinya bersifat nilai yang parsial, sekarang sudah dilegalisir lewat peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Ya. Nah, Bali ini kan saking manut-manutnya, ini manut sekali dengan pemerintah pusat. Akhirnya seperti KT Ogleng itu monyet yang pakai topeng digambalin itu. Habis dia ngambil menari-nari, uangnya diambil oleh tuannya, monyetnya dikasih pisang. Udah diam dia. Ngapain orang Bali dikasih uang banyak-banyak, uang segitu aja dia nggak pernah demo, nggak pernah. Selamat datang di channel Paiketan Kerama Bali. Sahabat peduli, baru saja kita menyaksikan pengesahan Undang-Undang Provinsi Bali di DPR RI melalui sidang paripurna DPR RI beberapa waktu yang lalu. Nah, Undang-Undang Provinsi Bali ini memberikan peluang, harapan, tetapi sekaligus juga memberikan menjadi tantangan bagi masyarakat Bali untuk tujuannya agar masyarakat Bali bisa memperoleh kesejahteraan dari pemberlakuan Undang-Undang Provinsi Bali ini. Undang-Undang Provinsi Bali ini adalah, kalau boleh dikatakan, adalah penyempurnaan dari Undang-Undang 64 tahun 1958 pada saat Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Nah, untuk membahas apa peluang, tantangan, dan harapan masyarakat Bali terhadap Undang-Undang Provinsi Bali yang baru disahkan ini, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Nyoman Parte, sarjana hukum. Beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan di Komisi 6 yang membidangi BUMN, perdagangan, koperasi UKM, dan investasi. Yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Wayan Jondre, MSI. Beliau adalah Ketua Umum Paiketan Kerama Bali. Selamat bergabung dalam diskusi ini, Bapak-Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, pertanyaan pertama, untuk membedah atau memperbincangkan Undang-Undang Provinsi Bali ini, saya akan ajukan kepada Pak Nyoman Parte, anggota DPR RI. Pak Parte, bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali ini, Pak? Bisa dijelaskan secara singkat? Ya. Undang-Undang Provinsi Bali ini yang telah disahkan tanggal 4 April, sebelumnya ada proses perjuangan yang relatif panjang, karena kita pernah berjuang untuk Otsus Bali 2 tahap, jadi 2004 2009 itu kita berjuang. Namun dari kedua perjuangan ini bolehlah dikatakan tidak berhasil. Pertama, karena di internal Bali sendiri konflik, karena waktu itu kita ingin menjadikan Bali itu seperti DKI. Saya salah satu pelakunya. Jadi Bali ini kecil, agar ada pemerintahan yang kuat, yaitu gubernur seperti DKI, bupati wali kota ditunjuk, terus alam Bali akan terawat, pariwisata Bali akan jelas kawasannya, kawasan konservasi juga akan menjadi jelas, kawasan kependudukan menjadi jelas, tidak seperti ini waktu itu kita berpikir. Ya, karena itu tidak berhasil, ya kita saksikan Bali seperti hari ini. Terjadinya alih fungsi lahan yang tanpa batas, kawasan wisata yang sudah masuk ke kawasan konservasi, dan lain sebagainya. Pada saat itu dengan gubernur kuat, beliau yang mengatur, menjadi pemimpin politik sekaligus memimpin anggaran, sekaligus juga politik perizinan. Jadi tunggal gitu. Ya, tapi itu sudah lewat. 2026 kembali memperjuangkan Otsus. Maksudnya 2016? 2006 kembali memperjuangkan Otsus ke Senayan. Tetap, jadi Otsus ini waktu itu sudah resisten. 2006
isu otsus sudah resisten, sudah ditolak, sudah tidak disukai, sehingga undang-undang provinsi, usulan otsus dari provinsi Bali tidak dibahas, sama sekali tidak dibahas, bahkan tidak pernah masuk jadwal sama sekali, tidak pernah dibicarakan di Banmus. Ya, saya potong dulu Maman. Apa yang ditakutkan terhadap Otsus Bali ini kok bisa di-cut begitu saja? Pertama ada pelajaran dari Aceh dan dari Papua. Ternyata Otsus tidak menyelesaikan masalah itu. Bukti sampai hari ini kan Papua nggak selesai kan? Itu. Yang kedua dikhawatirkan terjadinya eksklusivisme di Bali, ya mungkin dianggap akan melakukan syariah Hindu gitulah. Itu dikhawatirkan itu. Yang ketiga ya kita memang tidak kuat, tidak ada pemain-pemain yang kuat, dan juga fragmentasi politik pada saat itu mungkin juga tidak seperti hari ini, tidak seperti hari ini. Nah 2019 lewat upaya dari Pak Gubernur Bali dengan mengumpulkan stakeholder terkait Pak Wayan Koster membawa rancangan undang-undang Provinsi Bali ini ke Jakarta. Karena sudah tidak ada lagi peluang untuk otsus gitu, kita tidak lagi mengejar merek, karena substansi dari perjuangan otsus itu adalah karakteristik dan uang, dan dua-duanya sudah kita dapatkan di dalam undang-undang Provinsi Bali itu. Nah sudah terjadi, sempat stuck karena undang-undang ini tidak masuk di dalam penjadwalan prolegnas prioritas, melainkan masuk ke nomor 172. Saya masih ingat diledekin juga oleh banyak kawan, apa itu kok jadwalnya masuk ke 172, 5 tahun juga nggak bakalan ada yang membahas. Akhirnya saat pertengahan COVID, Komisi 2 memutuskan dua hal. Satu, seluruh undang-undang yang berdasarkan pembentukannya berdasarkan undang-undang 9 UUDS 50 dan RES dibentuk, provinsi-provinsi yang dibentuk berdasarkan undang-undang UUDS dan RES itu diganti ke 1945 dan NKRI itu. Nah itu adalah 20 orang termasuk 3 bergabung dalam undang-undang nomor nomor 64 tahun 58, yaitu Bali, NTT, NTB. Nah jadilah ini jadi agenda prioritas, prolegnas prioritas. Dari 20 undang-undang yang akan dibuat untuk undang-undang provinsi, hanya Bali yang minta uang. Hanya Bali yang minta uang. Jadi sehingga akhirnya Bali dibahas paling akhir sekali di ujung pembahasan. Dan kita sudah tidak ada kesempatan lagi kalau mau mempersoalkan substansi dari perjuangan ini, kan menggugat Undang-Undang 33. Karena Bali tidak mendapatkan uang di Undang-Undang 33. Karena Bali tidak memiliki sumber daya alam. Sementara di dalam Undang-Undang 33 hanya diatur pembagian hasil dari sumber daya alam. Apakah Bali tidak punya potensi? Punya, yaitu berupa kebudayaan. Masalahnya, kebudayaan itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa di kilo, di kubik, di liter, di gram. Akhirnya 19 tahun tidak dapat sepeser pun ketika 31 provinsi waktu itu, sebelum berjumlah 38 sekarang, mendapatkan uang. Hanya Yogya dan Bali yang tidak dapat. Nah, Ya, tapi Jogja kan sudah Yogya tidak berteriak karena sudah dapat dana keistimewaan. Bali sendirilah yang tidak dapat selama 19 tahun sampai sekarang. Jika tahun 2024 kita dapat, berarti setelah 20 tahun baru Bali dapat uang bagi hasil. Itu. Oke. Terima kasih penjelasannya yang sudah bisa menggambarkan bagaimana perjuangan teman-teman di Senayan. Saya mau bertanya kepada Pak Dr. Jondro ini ya. Dr. Jondro, kita melihat dan banyak juga yang mengatakan bahwa Undang-Undang Provinsi Bali ini, apalagi sudah diperas hanya 12 pasal, itu normatif, ya, tidak mengatur kebutuhan dasar dari masyarakat Bali. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya melihat bahwa kalau kita berbicara kebutuhan masyarakat Bali untuk berkembang itu kan dibutuhkan ada 5 hal. Dalam hal ini manusianya. Apa yang disampaikan oleh Bung Nyoman Parter tadi bahwa budaya
nggak bisa di kilo, di kubik, di liter, ya. Kenapa nggak bisa? Karena saking besarnya, kan itu. Jadi justru kebudayaan ini yang dilahirkan oleh manusia ini justru ini faktor paling dominan. Kalau manusianya yang nggak beres, gimana mau cari uang? Bagaimana mau mengumpulkan komponen-komponen material? Bagaimana akan kita membuat sebuah peralatan? Bagaimana kita akan menciptakan sebuah metode, kan itu? Nah, di sini sebenarnya kuncinya di situ. Ketika ini tidak terpenuhi, itulah sebenarnya sandungan besar bagi masyarakat Bali, gitu kan. Bagaimana manusianya, hal ini kebudayaannya. Ya, ini memang kalau kita berbicara kebudayaan di Bali ini sangat pelik. Tidak mudah, saya yakin ini akan jadi sesuatu hal yang sulit nanti. Mana yang dimaksud dengan budaya di Bali ini? Ini budaya apa agama? Wah, ini budaya, bukan, ini kegiatan agama. Sudah diatur ini anggarannya dari pusat. Ini jalurnya oleh Kementerian Agama dan turunannya, kan gitu. Ini akan jadi permasalahan lagi urusan itu antara budaya agama itu sudah menyatu. Jadi nah, itu kesuksesan agama Hindu itu kan sudah membudaya di Bali. Kan begitu. Tapi faktanya akhirnya kan udah jadi satu nih. Sekarang ketika di undang-undang ini kita mau berbicara budaya, cena dana budaya. Apakah pakaian adat seperti begini? Ini kan fakta yang terjadi, yang nggak bisa dipisahkan. Kita bicara budaya, wah ini agama, Kementerian Agama lah, ini gitu kan itu. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya keuangan, seperti yang disampaikan oleh Pak Iman Parta tadi, keuangan. Keuangan ini hubungannya dengan manusia tadi, budaya yang kita sudah dieksploitasi, saya bilang dieksploitasi, gitu ya. Karena orang datang ke Bali ini, turis internasional, dia datang ke sini ada visa, dia harus bayar visa, kan itu. Ada yang bebas visa, ada yang bayar visa, dia bayar di sini. Visa on arrival ini sebenarnya polemik masyarakat Bali sudah sebelum Otsus ini sebelum masalah undang-undang Otsus dibicarakan, ini sudah menjadi suatu isu yang sangat panas itu. Ya, dari mulai di LSM tahun 97 itu ini sudah menjadi isu yang sangat panas itu. Karena kita ada tamu datang ke Bali bayar visa on arrival, semua uangnya ke pusat. Kita Bali semana apa gitu kan. Nah, ini fakta nih. Saya pikir di Undang-Undang Provinsi Bali ini masuk, ternyata tidak diatur dengan jelas, hanya pemerintah pusat dapat, itu bahasanya kan dapat. Tapi nanti kan ada perda yang akan mengatur itu, karena itu sudah dilindungi oleh. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, kan itu. Kan itu. Ketika misalnya kita bikin perda bertentangan dengan Perpres, nggak bisa juga, kan itu. Nah, ini yang artinya apa? Dibutuhkan perjuangan lebih lanjut yang sangat besar untuk masyarakat Bali mendapatkan manfaat dari Undang-Undang Provinsi Bali ini. Kalau tidak sungguh-sungguh dan tidak solid masyarakat Bali, undang-undang ini akan jadi cek kosong gitu. Gak ada tulisan apa-apa, tidak akan ada nilainya. Ketika kita tidak mampu menyusun perda yang dibutuhkan, misalnya perda tentang adat Bali gitu. Apalagi yang lebih spesifik. Kemudian subak itu, apalagi subak sekarang saling seluk antar kabupaten, antar desa gitu. Ini gimana mengaturnya? Ini suatu hal yang nggak mudah gitu kan. Tapi kan perda nanti akan ngatur itu. Ya, artinya kan kapan diaturkan itu? Itu artinya ini perjuangan ini belum selesai. Ini artinya kalau saya berbisnis ini baru selembar cek, belum ada tulisannya berapa nilai rupiahnya. Ketika mau jadi nilai rupiah, ini kita harus selesai di Bali ini. Masyarakat Bali, pemerintah, segenap eksponen masyarakat Bali harus bersatu padu untuk menyusun ini. Saling dukung-mendukung gitu. Khusus kepada subak itu, apa yang Anda harapkan supaya subak ini lestari tetap, kemudian bisa menjadi organisasi yang betul-betul memberi kesejahteraan kepada petani? Saya ini kan sebenarnya undang-undang ini ya salah satu buah perjuangan dari kawan-kawan aktivis subak, termasuk dari eksponen Paikatan, terutama Prof. Windia yang sudah luar biasa, sehingga ini juga masuk selalu memberi masukan dan kritikan kepada pemerintah. Kalau berbicara masalah subak ini, kita itu tidak berbicara hanya infrastrukturnya, tapi harus berbicara suprastrukturnya.
ada manusianya, ada religinya, ada upacaranya di situ, ada nilai-nilai manajemen di situ. Bagaimana ini dibangkitkan kembali? Ya, ini harus diatur betul nanti dalam perda itu, jangan sampai jadi cek kosong. Nanti hanya berpikir Subak itu hanya membangun parit itu aja, padahal itu tidak cukup. Tapi bagaimana? Apalagi di perda dalam undang-undang ini, draft undang-undang sebelumnya itu yang disampaikan oleh Pemprov Bali ada mendorong untuk menjadi pulau organik. Pertanian organik kan itu. Ketika pertanian organik, otomatis ini kan butuh SDM kan itu, butuh infrastruktur. Gimana pengolahan sampah berbasis sumber ini banyak. Termasuk sekali. juga mungkin Provinsi Bali itu perlu membuat perda tentang Subak, Pak Man. Kalau yang Perda 4 2019 itu kan sudah ada tuh tentang desa adat, yang sudah detail sekali diatur. Ya. Perda Subak sudah ada. Sudah ada. Perda Subak. Cuman penerapannya yang tidak konsisten, tidak efektif. Karena saling seluk itu, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab begitu itu. Karena itu wilayahnya masih saling seluk, dia antar kabupaten, belum antar desa adat gitu kan. Nah, dan ini juga sering memicu konflik perbatasan desa adat kan itu. Jadi banyak permasalahan di situ gitu. Nah, dengan ini maka Subak itu kemudian bicara juga adat itu harus secara holistik gitu, holistik, menyangkut manusianya, menyangkut modalnya, bagaimana uang itu bisa membesarkan masyarakat Bali, kemudian bagaimana memberdayakan komponen-komponen lokal kan itu. Misalnya kebutuhan budaya itu kita gimana membangun menciptakan sebuah industri sehingga kegiatan adat dan budaya ini mampu 100% kita suplai dari Bali, bukan datang dari luar Bali. Ini kan termasuk ini sebuah pemberdayaan yang harus direncanakan betul gitu. Kemudian metode pelaksanaannya bagaimana? Yang mana yang harus mewah, mana yang harus wah, yang mana akan menjadi konsumsi wisatawan, mana yang betul-betul menjadi inti, sehingga tidak semua upacara kita itu menjadi konsumsi pariwisata sehingga semua wah-wahan gitu kan, yang megah gitu kan. Tapi yang konsumsi pariwisata harus buat eventnya. Untuk yang niste kita harus ini tidak perlu menjadi konsumsi pariwisata kan itu, karena itu lebih kepada internalnya gitu. Nah, ini yang sehingga memang perlu sebuah kajian yang terintegral lah dari berbagai unsur hukum, budaya, ekonomi, teknologi, apalagi dengan pulau green gitu misalnya. Ini belum bicara undang-undang tentang bagaimana energi hijau di Bali yang selama ini didengung-dengungkan oleh Gubernur Koster kan itu. Ya, undang-undang ini kan mengatur umum, kemudian sudah menyebutkan desa adat dan Subak. Ini berarti peluang, ya peluang. Sekarang ke Pak Man dulu, nanti itu kita dalami lagi ya. Pak Man, bisa dijelaskan konstruksi undang-undang ini, berapa bab, berapa pasal, lalu mana yang cukup penting untuk masyarakat Bali? Gini, dalam undang-undang sebelumnya, undang-undang 64 tahun 58 kan kita bertiga, yang basis sosialnya beda-beda. Ada Bali, ya kita tahu Hindu, NTB Muslim, dan NTT Kristen. Tidak mungkin membuat kekhasan daerah dalam situasi undang-undang bertiga. Nah, dengan undang-undang Provinsi Bali, kita mengatur tentang karakteristik masyarakat Bali dan kekhasan pembangunan Bali yang berdasarkan Trihita Karana dan Satkirti. Mungkin itu disebut sebagai hal yang normatif, tetapi itulah yang harusnya menjadi tujuan dan orientasi orang Bali membangun. Itu loh. Kalau toh dianggap selama ini parsial, ya sekarang sudah ditingkatkan dia menjadi hal yang tadinya bersifat nilai yang parsial, sekarang sudah dilegalisir lewat peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Itu satu. Yang kedua, semenjak berlakunya Undang-Undang 6 tahun 2004 tentang desa kan desa adat terpinggirkan. 2014 desa adat kan terpinggirkan. Karena desa adat yang dimaksud dalam undang-undang itu bukan desa adat Bali. Nah, dengan kita membuat undang-undang ini, undang-undang provinsi, dan menempatkan desa adat di batang tubuh,
dan subak di batang tubuh. Awalnya dia hanya sebatas perda, sekarang dia sudah ada di undang-undang. Dalam posisi itu sama kokohnya dia, dan itu melegitimasi orang Bali yang memang memiliki orang Bali memiliki identitas ganda. Sebagai entitas republik KTP, dia di dinas dengan segala urusannya. Sebagai identitas adat, pipil atau dalam perda sudah ada kita atur tentang KTA adat dengan segala urusannya. Dari urusan lahir, dari urusan jadi janin sampai deweyang, dari urusan desa adat menjadi pusat produksi dari kebudayaan Bali. Jadi dia sejajar dia. Nah, ini sangat penting. Desa dinas kita dan juga sudah dapat uang, dan ini juga sangat penting. Tetapi selama ini jalan sendiri, merawat dirinya sendiri, hanya dapat pujuan, hanya dieksploitasi kebudayaannya dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah ada kontribusi dari pemerintah pusat. Kita buat ogoh-ogoh sendiri aja. Kita buat merawat kebudayaan kita entah berapa uang. Satu kupak kenang pecah berapa uangnya? Satu gong pecah berapa uangnya? Dari baru belajar membuka tangan sampai bisa nari yang sangat gemulai, berapa uangnya? Berapa uang untuk menjadi tampil di gong kebiar? Itu biayanya 1 M loh. Besar sekali biayanya per kabupaten, itu biayanya besar. Belum lagi cari uang sendiri, jual kupon dan lain sebagainya. Itu besar sekali. Nah, dengan kita membuat undang-undang Provinsi Bali ini dalam posisi dalam pasal pendanaan, Bali akan dapat uang. Yakin saya akan dapat uang karena proses pembicaraannya masuknya pasal itu kan kami berkumpul dengan Menteri Keuangan, Menteri Mendagri, Menteri Hukum HAM, dan Bappenas. Pasti dapat uang. Berapa jumlahnya ini aja yang belum. Ini lobby. Ini lobby. Tetapi jika boleh memperbandingkan secara sederhana, Yogyakarta dapat 1,2 triliun per dana keistimewaan. Bali walaupun tidak ada bahasa keistimewaannya, tidak ada bahasa kekhususannya, tetapi kan sudah ada masuk bahwa Bali dapat uang. Dapat uang untuk penguatan pemajuan kebudayaan desa adat dan subaknya sudah dapat itu. Nah, jika kita dapatnya sebesar Yogyakarta misalnya, ya syukur, apalagi bisa dapat seperti Aceh 3,4 triliun itu misalnya. Karena situasi Bali kan sudah stagnan. Pendapatan Bali akan segitu-gitu aja. Mau nambah mobil macet, mau nambah kendaraan macet. Tidak nambah berarti pendapatannya segitu-segitu saja. Nah, dengan ada pendapatan yang permanen setiap tahun dari pusat, Bali bisa berkreasi lebih besar lagi, apalagi fokus uang itu sudah jelas. Penguatan pemajuan kebudayaan desa adat dan subak untuk yang dari pusat. Nah, di dalam undang-undang ini kan juga Bali diberikan kesempatan untuk melakukan pungutan terhadap wisatawan asing. Nah, sebelum COVID, wisatawan yang datang adalah 6,2 juta sebelum COVID. Asumsi lah yang datang 6 juta. Jika kita kenakan 150.000 per orang, teknisnya nanti dibicarakan oleh para pakar, oleh para stakeholder terkait. Itu diatur dalam perda nanti ya? Itu diatur dalam perda, tapi sudah perintah undang-undang. Kenapa tidak langsung di undang-undang? Karena tidak semua daerah menghasilkan turis. Itu satu. Tidak semua daerah menghasilkan turis dan turisnya sudah banyak. Seperti settle, seperti Bali, sehingga tidak mungkin di undang-undang ini menerapkan untuk seluruh republik. Karena tidak mungkin menerapkan untuk seluruh republik, makanya dasarnya perda. Tetapi perdanya tidak berdiri sendiri, tetapi dia adalah perda organik, perda yang diperintah oleh undang-undang, gitu loh. Yang diperintah oleh undang-undang tentang Provinsi Bali. Nah, jika itu dapat, itu sudah jelas adalah untuk merawat alam Bali. Nah, untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. Nah, bayangan saya, bagaimana sungainya jadi bersih, itu bagaimana lautnya bersih, danaunya bersih, terus Bali clean and green, dan yang terakhir adalah bagaimana ketika udaranya sudah sehat, airnya sudah tidak tercemar, makanannya juga sehat. Uang ini dipakai untuk Bali organik, sehingga kelas Bali itu akan berbeda. Ditambah lagi dengan Bali dijadikan pilot proyek sebagai daerah yang menggunakan energi baru terbarukan. Lengkaplah sebenarnya kesempurnaan Bali jika itu kita bisa tuju bersama-sama. Airnya bersih, sungainya tidak tercemar,
danaunya bersih, terus udaranya bersih karena dia menggunakan energi terbarukan, itu kan. Nah, makanannya sehat, yaitu makanan organik. Nah, jika sampai di situ, menurut saya perdebatan tentang mass tourism dengan quality tourism bisa kita akhiri. Nah, jika dalam kondisi Bali hari ini, itu kita akan tidak pernah selesai berdebat tentang mass tourism dan quality tourism. Jika sebagian orang elit pariwisata Bali ingin quality tourism karena mereka menyiapkan segmen itu. Tetapi bagi sebagian masyarakat kita yang ada di Pasar Seni Guang, yang ada di Pasar Seni Sukawati, yang ada di Pasar Seni Ubud, ada di swing-swing, ada di pojokan-pojokan objek wisata, yang penting kuatnya laku. Cara berpikirnya begitu. Mau dia tinggal 2 hari kek, mau dia tinggal 3 hari kek, mau dia bawangannya 1 juta kek, yang penting kelapa mudanya laku, salaknya laku, semenir baju-bajunya laku. Jaju Balinya laku. Jaju Bali. Ya itulah misalnya. Jadi yang penting mereka dapat jualan. Mereka tidak berpikir tentang quality tourism maupun mass tourism. Tetapi jika Bali bisa kita angkat dengan yang tadi, itu kebudayaannya sudah luar biasa dinamisnya, apalagi dapat biaya nanti. Terus yang kedua, Bali menjadi pulau clean and green, di Bali menjadi organik propin, itu kelas pariwisata Bali akan datang banyak, tetapi juga quality tourism. Itu bahkan mungkin Bali bisa Bali itu setahunnya cukup segini aja yang datang. Oleh karena itu anak yang belakangan antre itu antre. Nah, uang ini juga menurut saya dipergunakan untuk menyiapkan pelayanan-pelayanan untuk toilet-toilet umum yang berkualitas, yang terurus. Selama ini toilet di Bali jorok-jorok sekali. Yang terurus ada manusianya yang ngurus. Orang di luar negeri di pojok-pojokan jauh terpencil aja bersih kayak hotel. Di Bali orang harus mencari SPBU. Turis harus turun mencari SPBU. Turis harus turun mencari toko modern agar bisa pipis dan lain sebagainya. Terus bayangan saya juga di Bali akan disiapkan tempat-tempat minum portable dengan uang yang akan kita dapatkan dari turis. Jadi turis tidak akan nyesel berkontribusi. Berarti ini tantangan Pak Man ini bagaimana mendapatkan budget yang cukup untuk memelihara fasilitas, melestarikan budaya Bali, subak dan sebagainya. Tantangannya besar. Kenapa itu tidak sampai selama ini? Pertama, karena disparitas pendapatan daerah kabupaten kota itu sangat jauh. 153 M Bangli, 4,8 triliun Badung. Gimana dia mengurus fasilitas umum dengan 153 M? Itu loh. Dengan uang yang akan datang dari Jakarta, dengan uang yang akan diberikan oleh turis yang datang ke Bali, itu bisa kita bantu tempat-tempat wilayah-wilayah lain yang tertinggal untuk meningkatkan fasilitas umumnya. Bisa kita lakukan itu. Nah, untuk desa adat saja sudah 400, desa adat dan subak aja sudah lebih dari 300 sekian M. Iya kan? 300 juta kali 1.300 kali 1.493 desa adat. Itu berapa uangnya itu? Setiap tahun. Dengan PAD yang hanya segitu Provinsi Bali, ya nggak mungkin lah bisa memperbaiki toilet. Nggak mungkin bisa memperbaiki itu dan lain sebagainya. Tapi penghasilannya kecil sekali. 300 juta itu mungkin udah ukuran karena dia rutin, itu setiap tahun dia harus dapat. Itu sudah beban permanen dari pemerintah Provinsi Bali. Nah, jika nanti ada dapat tambahan dari pusat, syukur-syukur bisa menambah pendapatan untuk desa adat. Pak Jondre, apa yang Anda harapkan supaya undang-undang untuk Provinsi Bali ini benar-benar aplikasinya dirasakan langsung oleh masyarakat Bali? UUD, ujung-ujungnya duit. Pak Man tadi sudah bilang mendapatkan uang gitu. Tapi berapa besarnya? Ini perlu lobby. Itu lobby itu harus dicetak tebal, garis bawah, cetak miring, pokoknya harus atensi betul. Kalau tidak canggih ini tim lobbynya. Kita bisa baca di media gimana orang mau lobby anggaran di pusat untuk kepentingan daerah, nyogok sana, nyogok sini. Hati-hati, jangan sampai nanti justru ketangkap kan itu. Ini kalau tidak berani begitu, ya namanya orang bermain kan bisa saja. Tentu ini tidak mudah. Ya.
tentu ini tidak mudah gitu. Kembali kalau kita seperti misalnya Papua, Aceh, kenapa dia sampai mendapat undang-undang Otsus itu? Karena dia berdarah-darah, air mata darah, bahkan darah banyak tumpah. Dan tidak selesai juga. Dan tidak selesai dengan uang segitu ya. Nak Bali ini kan saking mandut-mandutnya, ini manut sekali dengan pemerintah pusat. Akhirnya seperti KTO Gleng itu monyet yang pakai topeng digamelin itu. Habis dia ngambil menari-nari, uangnya diambil oleh tuannya, monyetnya dikasih pisang, udah diam dia. Ngapain orang Bali dikasih uang banyak-banyak, uang segitu aja dia nggak pernah demo, nggak pernah sampai bercucuran darah dan lain sebagainya. Memerlukan sebuah lobby perjuangan keras dan street. Iya betul, itu yang saya bilang itu, bahwa ini masih ada perjuangan besar yang harus dilakukan oleh masyarakat Bali. Nah, harus kompak. Kalau begitu kita berkonflik, kita akan tidak selesai-selesai. Akhirnya kita akan rugi sendiri. Nah, itu kan, termasuk masalah Pulau Green. Kalau kita dapat kompensasi karbon aja, kalau itu terwujud, wah banyak itu nilainya kompensasi karbon itu. Nah, ini tinggal kesungguhan saja bagaimana Perda itu nanti betul-betul mampu mewujudkan Bali ke situ, sehingga uang dapat, metodenya dapat. Tentu harus diperjuangkan bersama-sama, Pak Man dan teman-teman lah yang akan memperjuangkan. Tidak hanya ini, tapi semua komponen, ya unsur adat, semua komponen, terutama sekali nanti dalam proses memperjuangkan besaran. Yang kedua, kompak dalam rangka melakukan penggunaan. Agar tepat sasaran dan benar-benar kehadiran undang-undang ini bermanfaat untuk pembangunan Bali. Dan itu tidak mudah Pak Man, sedikit aja bahwa seperti disampaikan tadi oleh Pak Man, ketimpangan Bangli dengan Badung. Kalau di Badung kasih kompensasi dari pusat senilai dengan Bangli, pasti dia memilih ambil dari PHR aja lah, nanti itu lebih besar. Ini kan tidak mudah. Ya, jadi karena dalam satu kegiatan tidak boleh double anggaran. Ini ada tantangan besar di situ. Bagaimana menjadi harmonis antara peraturan satu dengan yang lainnya sehingga kita tetap dapat manfaat. Ya, semua harus bersatu kan gitu, berjuang bersama demi rakyat Bali. Sekarang closing statement-nya Pak Man, singkat terhadap pembelakuan ini, selain Anda tadi menyebutkan bahwa akan berjuang mendapatkan dana yang pantas untuk memelihara kebudayaan Bali dan Subak dan desa adat. Closing statement. Undang-undang ini kan diperjuangkan 19 tahun ya, 20 tahunan. Memang kita tidak dapat mendapatkan merek Otsus karena daya dobraknya jauh berbeda. Teman-teman di Aceh dan Papua mendapatkan Otsus karena berdarah-darah, dan kita kan santai-santai aja semuanya. Tapi walaupun demikian, karena cara kita berjuang memang tidak boleh disamakan dengan provinsi lain, kekasan dan dana kita akan kita dapatkan. Kekasan sudah masuk, kalau dana tinggal diperjuangkan. Tapi saya sangat yakin itu akan mendapatkan, tentu dengan daya dobrak lagi oleh masyarakat Bali, dengan seluruh stakeholder terkait, kemampuan Pak Gubernur melakukan lobby dan lain sebagainya. Tentu situasi politik kontemporer 2024 juga menentukan dan lain sebagainya. Kita akan bisa mendapatkan fasilitas yang lebih besar dari pusat. Baik, Pak Jodra, closing statement. Karena kita sudah diberi pelajaran bahwa perjuangan undang-undang ini sangat panjang dan mungkin tidak 100% terpenuhi. Itu terjadi karena sudah disampaikan Pak Man tadi bahwa kita banyak berkonflik dan tidak kompak di dalam. Jangan sampai terulang lagi ketika kita merumuskan perda untuk pelaksanaan undang-undang Provinsi Bali ini. Saya kira itu. Jadi harus kompak ya. Baik, terima kasih Pak Nyawan Parte dan Pak Dr. Jendra. Demikian perbincangan kita mengenai peluang, tantangan, harapan masyarakat Bali terhadap Undang-Undang Provinsi Bali yang baru disahkan. Semoga perjuangan dari teman-teman di Senayan, Pak Nyawan Parte dan teman-teman, kemudian kita juga di Bali, rakyat Bali semua, dengan serius memperjuangkan supaya undang-undang ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali.
Demikian Bapak-Bapak, kita akhiri perbincangan ini dengan para pesanti Om. Om Santi, 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 Santi. Santi.